Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan my channel Kimia Itu Menyenangkan. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang pemisahan campuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal campuran, di mana campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Nah, di sini kita lihat di antaranya ada contohnya air santan, udara, dan minyak atsiri. Tanaman yang bisa diambil minyak atsirinya seperti pada daun, bunga, biji, akar, ranting, bahkan kulitnya dapat diambil minyak atsirinya dengan cara melakukan proses pemisahan campuran. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran berikut ini, yaitu dengan melalui diskusi diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan cara-cara dan prinsip pemisahan campuran dengan benar. Nah, apa saja pemisahan campuran tersebut? Nah, pertama kita mengenal dengan istilah maserasi. Maserasi adalah mengekstrak bahan nabati dengan pelarut selain air. Contohnya di sini adalah ekstrak daun pepaya yang berguna untuk menaikkan trombosit darah. Kemudian ekstrak kulit manggis sebagai berwarna pada soft drink serta obat herbal. Begitu juga dengan ekstrak pada jahe, kunyit, kulit manis, kapulaga, dan sebagainya yang digunakan sebagai obat tradisional. Berikutnya kita mengenal dengan istilah filtrasi. Filtrasi dikenal juga dengan nama penyaringan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan menyaring. Dimana sekarang ini kita kenal banyak penggunaan masker yang bertujuan untuk menyaring debu dan virus-virus yang tersebar di udara. Kemudian filtrasi juga bisa digunakan untuk menyaring ampas kopi pada larutannya. Oke, selanjutnya kita mengenal istilah destilasi. Destilasi dikenal juga dengan nama penyulingan, yaitu pemisahan campuran yang berdasarkan pada perbedaan titik-titiknya. Nah, ini kita lihat ada di sini proses mendapatkan minyak atsiri. Minyak ini bisa didapatkan dari kulit, daun, akar, bunga, dan berbagai bagian tumbuhan lain. Aroma yang dihasilkan oleh tanaman ini akan berbeda-beda tergantung dengan jenis bahan tumbuhannya. Nah, untuk manfaat minyak atsiri ini diantaranya sebagai flavoring agent dalam bahan pangan atau minuman, artinya sebagai penguat aroma, bisa juga sebagai aromaterapi, sebagai pembuatan kosmetik dan parfum, serta antiseptik pada obat-obatan. Selain itu, destilasi banyak digunakan pada pengolahan minyak mentah. Pada pengolahan minyak mentah ini dilakukan destilasi bertingkat, di mana gas dengan suhu yang lebih rendah akan terurai terlebih dahulu. Di sini terlihat ya. Pertama terurai gas, kemudian diikuti oleh bensin, kerosin, diesel, minyak bahan bakar, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi adalah pemutaran atau pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi. Ini biasanya digunakan untuk pemisahan plasma darah ya. Dimana ini ada alat sentrifugasinya. Di sini akan menghasilkan nanti plasma darah akan terpisah dengan sel darah merah dan sel darah putih. Selain itu, sentrifugasi juga bisa digunakan
untuk mendapatkan susu bubuk dari cairannya. Oke, sampai sini paham ya? Lanjutnya kita masuk pada kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Nah, di sini kita lihat contohnya adalah orang yang keracunan makanan akan bisa dideteksi menggunakan kromatografi ini dengan mengetes pada air ludahnya. Kemudian bisa juga untuk menentukan asli atau tidaknya tinta yang digunakan. Ini menentukan komponen warna pada tinta. Selain itu, kita juga bisa untuk mendeteksi obat-obat terlarang. Misalnya para pengguna obat-obat terlarang atau narkoba bisa dilihat pada urinnya. Oke, selanjutnya kita lihat pada kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Kristalisasi adalah pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Biasanya ditemukan pada tambak garam, yaitu proses pembuatan garam. Dan dapat ditemukan juga pada pengkristalan pada gula pasir. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat pada absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah metode pemisahan untuk membersihkan bahan dari pengotornya dengan cara penarikan bahan pengabsorpsi secara kuat sehingga menempel pada permukaan bahan pengabsorpsi. Ya, kita lihat pada contoh pemutihan gula, kemudian penggunaan karbon aktif. Karbon aktif bekerja dengan cara menyerap atau mengabsorpsi. Artinya, pada saat ada bahan yang melalui karbon aktif tersebut, material yang terkandung di dalamnya itu akan diserap. Maka tidak heran jika bahan ini mampu mengambil beberapa kandungan yang tidak baik dari sebuah air tercemar. Bahkan dapat menjernihkan air yang keruh sekaligus menghilangkan bau dari air tersebut, sehingga akan didapatkan air yang bersih. Berikutnya ada juga penggunaan kelor untuk memurnikan air, menggantikan bahan kimia seperti aluminium sulfat yang berbahaya bagi manusia. Serbuk biji kelor dapat digunakan sebagai metode cepat dan sederhana untuk membersihkan air sungai yang kotor. Nah, dari penelitian menunjukkan bahwa metode penyaringan yang sederhana ini tidak hanya mengurangi polusi air, tapi juga bakteri yang berbahaya. Biji kelor mengolah air dalam 2 tingkat, bertindak baik sebagai koagulan maupun sebagai agen antimikroba. Oke, demikian saja dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.